Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi dalla ala tariqi ridha ahlil iman wa wasa'a bit ta'ati wa dayyaqa bil isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Satara 'alal 'asi wa huwa fi dhalali waqi'. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. للحق رافع ولباطل قامع اللهم صل وسلم على هذا النبي ذي القلب الخاشع والصدر الواسع وعلى آله وصحبه السادة الأمجاد أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, baik nikmat sehat dan afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula di Jumat siang ini khatib berwasiat untuk diri sendiri khususnya dan jamaah sekalian umumnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai manusia tentunya sangat menyadari betapa bahwa manusia penuh dengan kelemahan. Kelemahan manusia adalah sifatnya yang serba terbatas, sehingga dalam hidup sehari-hari senantiasa menghajatkan pertolongan orang lain. Sebab tanpa adanya pertolongan dari orang lain, tidaklah mungkin kiranya kita sanggup mengatasi persoalan-persoalan kita sendiri. Tegasnya betapapun kekuatan, harta dan kedudukan kita sebagai seorang manusia tidaklah merupakan jaminan yang utuh untuk hidup menyendiri secara mutlak. Untuk itulah Allah memerintahkan kita semua sebagai umat manusia saling tolong-menolong. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tolong menolong sesama hamba Allah adalah terbatas dalam urusan duniawi atau lahiriah. Akan tetapi tolong menolong dan pertolongan itu mutlak yang kita perlukan ialah pertolongan dari Allah. Pertolongan inilah yang merupakan jaminan keberhasilan segala usaha dan pekerjaan kita. Pertolongan Allah hanya didapat dengan memohon dan mendekatkan diri kita kepada Allah, serta menyertakan segala urusan kita, baik duniawi maupun ukhrawi kepadanya. Itulah yang kita kenal dengan tawakal. Lalu siapakah yang akan mendapatkan pertolongan Allah itu? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketentuan sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh. Dari ayat tersebut nyatalah bahwa Allah akan memberikan pertolongannya kepada mereka yang pasrah diri kepadanya. Menyerahkan diri kepada Allah atau tawakal adalah sikap jiwa yang tenang dan hati yang mantap. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih. Dari keterangan ayat di atas tadi, jelaslah tawakal itu hendaknya dilakukan
pada tiap usaha atas dasar keyakinan bahwa hanya Allah lah yang menentukan keberhasilan semua usaha kita. Kita hanya berusaha setelah kita lakukan berbagai ikhtiar dan mencurahkan segenap kemampuan dalam suatu pekerjaan umpamanya. Lalu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah dengan memohon agar Allah membukakan pintu keberhasilan dari usaha-usaha kita itu. Jadi pengertian tawakal bukanlah berarti menyerah tanpa adanya usaha, bergantung kepada nasib atau masa bodoh terhadap nasib kita. Karena ada Allah. Sebab menurut ajaran Islam, setiap usaha tidak terlepas dari ikhtiar. Apabila kita dengan sepenuh hati dan kemampuan mencoba berikhtiar, kemudian berserah diri kepadanya, maka sebagaimana janji Allah sudah barang tentu kita akan memperoleh limpahan kenikmatan sebagai hasil upaya kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Tirmizi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kamu berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka kamu akan diberikan Tuhan rizki seperti rizki yang diberikan kepada burung-burung yang waktu pagi mengalami lapar dan kembali sore dengan perut kenyang. Hadis di atas tadi memberikan pengertian kepada kita sampai pun makhluk yang tak berakal dapat memperoleh kehidupannya. Apalagi manusia yang memperoleh anugerah akal dan fikiran harus lebih mampu berusaha dengan sebaik-baiknya. Kita hendaknya senantiasa berusaha membuktikan ciri-ciri kemanusiaan kita, yakni dengan berusaha, berbuat dan bekerja untuk menanggulangi hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan dunia dan akhirat adalah merupakan tujuan hidup manusia. Untuk itulah marilah kita senantiasa berusaha sebaik-baiknya dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang tersimpul dalam ajaran-ajaran agama Islam. Marilah pula kita gunakan akal fikiran kita manfaatkan kesempatan dan kemampuan kita selagi tersedia untuk mencari kebahagiaan hidup yang diridhai oleh Allah. Untuk itulah, marilah sama-sama kita jadikan jembatan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuju dan menuntut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah tergetar hatinya. Mereka itulah yang bertakwa kepada Allah. Mereka itulah yang bertawakal kepada Allah. Setiap manusia hidup pasti mengalami cobaan dan ujian, baik berupa kehilangan harta benda, kematian atau kematian keluarga sanak saudara, kehilangan atau apapun bentuk ujiannya. Semua itu dapat membuat hati resah dan sedih. Kan tetapi kesemuanya itu hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran. Bersabar dalam arti tahan uji, tidak mungkin putus, serta bertekad untuk mengatasi kesulitan. Karena kita tidak boleh berputus asa. Sebagai bukti tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Sebagaimana dalam firman Allah taala, "Wal muqimis shalah." Itulah orang yang menegakkan salat. Salat merupakan ukuran iman, Islam dan tawakal seseorang hamba. Karena tidak kurang dari 17 kali dalam sehari semalam kita berjanji dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang perlu kita perhatikan lagi ialah membelanjakan sebagian rezeki yang diperoleh di jalan Allah tadi, yakni untuk menolong fakir miskin, anak-anak yatim, dan untuk kepentingan masyarakat umum yang tidak mempunyai kemampuan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebab perbuatan inilah yang akan
menambah keberkahan hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.